Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat. Ini yang sangat penting. Jadi nikmat dari Allah berupa kesehatan itu anak. Jangan sampai dilalaikan. Ya, sekali kita lalai dalam mengingat-ingat nikmat Allah itu bahaya. Ya, bahayanya nanti kita lupa nama Allah SWT. Oke, Ustaz mau menyapa kalian dulu. Selamat sore. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Sinyal apa sore? Siang. Berani. Selamat siang. Luar biasa. Oke, mantap. Kelas 4 di Drosfir anak-anak. Ustaz mau tanya ke Afif. Bagaimana perasaanmu hari ini, Nak? B aja. Kalau kemarin Ustaz punya kode ya. Kalau B aja itu kemarin bilang apa? Biasa saja. Tapi kalau seneng? Happy. Luar biasa. Kalau yang bad mood? Ustaz mau tanya lagi, Isan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ngantuk. Oh, ngantuk. Mas Jaya, bagaimana perasaanmu hari ini? Pengen makan, lapar, kan barusan makan siang. Ya kan? Luar biasa. Oke. Tadi Ustaz mendengar ada yang perasaannya itu ngantuk. Coba sekarang tangannya dipacatkan begini. Semuanya ikuti kita coba. Sambil kalian bisa membaca doa. Oke, mulai tangannya digesek-gesekkan. Sampai panas. Ayo, hitungan ketiga nanti ditempelkan di mata. 1, 2, semakin cepat. 3, plek. Oke, anak-anak alhamdulillah tadi kita sudah tahu perasaan beberapa siswa di kelas ini. Alhamdulillah Ustaz melihat kalian juga dalam kondisi yang sangat sehat, sangat semangat, tidak ada yang terlihat sedih. Ya. Oke, silakan berdiri. Ustaz minta tolong silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu nasional. Kita sudah melakukan kegiatan yang menggugah rasa nasionalisme kita. Jadi coba tadi setelah menyanyikan lagu Tanah Airku, ada yang bisa menjelaskan sedikit makna lagunya enggak kira-kira? Menurut kalian sendiri aja. Mirfa, kira-kira bagaimana tadi? Tadi Mirfa mengikuti menyanyi lagu Tanah Airku dengan semangat sekali.
Oke, berarti Mirfa mengingat bahwasanya kalau Mirfa ini nanti misalnya kuliah ke luar negeri gitu ya anak ya. Tanah air Indonesia itu masih menjadi kebanggaannya Mirfa. Jadi Ustadz punya hobi traveling begitu ya, jalan-jalan kemana. Ternyata menurut Ustadz negara yang paling indah, yang paling luar biasa itu ternyata negara Indonesia. Ya. Jadi itu semoga lagu tadi itu terus memompa semangat nasionalisme kita agar Indonesia ini semakin jaya. Baik, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan kita hari ini belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang sejarah bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Jadi Pancasila yang ada di atas itu dalam proyektor ya, itu ceritanya panjang, ceritanya panjang sekali. Tidak bim salah bim jadi Pancasila ada 5 itu tidak. Jadi setelah Ustadz kan pernah menjelaskan sejarah Indonesia itu ada masa penjajahan, terus ada masa perang kemerdekaan, terus ada masa merdeka. Nah, saat proses merdeka itu negara Indonesia itu kan butuh landasan berbangsa dan bernegara. Landasan berbangsa dan bernegara kita itu ya Pancasila itu. Oke, diperhatikan betul. Ya. Setelah Ustadz putarkan video ini, nanti akan Ustadz kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Minta 5 apa 6? 6. Ustadz bagi menjadi 5 saja. Ustadz bagi menjadi 5. Jadi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini nanti yang akan Ustadz sampaikan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila itu bisa kita aplikasikan di rumah. Terus gimana lagi setelah di rumah? Di sekolah, di tempat umum atau di masyarakat. Alhamdulillah. Kalau anak selalu sehat, akan kita nilai perjuangan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara pasti dilandasi dengan kepentingan bangsa dalam semangat kebersamaan yang tinggi. Jadi sampai sini saya akan menjelaskan. Jadi nilai perjuangan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu pasti dilandasi dengan kepentingan bangsa dalam semangat kebersamaan yang tinggi. Jadi Indonesia itu tidak hanya ada Jawa saja. Ya, dalam proses perumusan atau dalam proses persatuan itu Indonesia dulu ada yang namanya Jong Java. Jong Java itu pemuda Jawa. Ada Jong Sumatera. Ya, itu berarti pemuda dari Sumatera. Ya, terus ada dari Kalimantan. Nah, berarti nilai-nilai dalam perumusan Pancasila itu didasarkan dilandasi atas kepentingan kebersamaan yang tinggi. Karena Indonesia itu baik alamnya, baik suku bangsanya, bahkan makanannya saja sangat beragam. Jadi adat, suku, budayanya itu Indonesia sangat beragam. Nah, maka keberagaman itu ya yang akan dijadikan sebagai semangat kebersamaan. Ya. Jadi nilai juang dalam semangat kebersamaan itu penting. Nah, ini nilai-nilainya kita lanjutkan. Ya. Dalam semangat kebersamaan tersebut, yang pertama ketakwaan, yang keempat yang ketiga harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka, yang keempat semangat persatuan dan kesatuan, yang kelima setia kawan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan.
Jadi ini ada 10 nilai ya, dalam proses dilandasinya Pancasila itu. Yang pertama, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu sudah menyebutkan bahwasanya rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu bertakwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau di Indonesia itu tidak ada yang tidak beragama, semuanya beragama. Tapi kan kita sejak lahir sudah percaya bahwasanya kita beragama Islam. Terus semangat anti penjajah dan penjajahan. Jadi karena Indonesia sudah lama dijajah itu, maka semangat ini menjadi landasan dibentuknya Pancasila itu. Harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka. Jadi efek dari nomor 2 itu, maka akhirnya muncul kita tuh jangan mau dijajah lagi. Kita itu harus merdeka. Karena dijajahnya itu 350 tahun. Itu sudah pernah terjelaskan. Contoh misalnya hari ini Ustadz lahir 0 hari. 0 hari. Terus Belanda itu datang menginjakkan kaki di Indonesia. Ya. Terus ke umurnya Ustadz ini sampai 100 tahun. Ya, sampai 100 tahun. Dan kebetulan Ustadz hari itu meninggal dan punya anak yang 0 hari juga. Ya. Ustadz kan umurnya juga. Belanda itu masih di Indonesia 100 tahun. Nah, Ustadz meninggal, anaknya Ustadz ini yang 0 tadi itu, ya, umurnya juga pas 100 tahun. Mati. Sudah 200 tahun meninggal dan kok ya sama punya anak yang 0 hari lagi. Nah, anaknya Ustadz ini, cucunya Ustadz ya, cucunya Ustadz umurnya juga 100 tahun. Belanda itu makin semangat menjajah Indonesia. Ya karena apa? Karena rempah-rempahnya Indonesia melimpah. Jepang pernah mengambil rempah-rempahnya kita. Ya pokoknya penjajah-penjajah itu pasti tidak punya niat baik ya. Nah kok cucunya Ustadz itu meninggal di umur yang ke 100 tahun juga dan punya anak 0 hari kayak Ustadz tadi itu. Nah terus umurnya cicitnya Ustadz itu 50 tahun. Itu baru Bung Karno menyampaikan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baru begitu. Ya sudah, kalau sudah proklamasi itu sudah merdeka, semangat yang nomor 2, yang nomor 3 tidak mau dijajah lagi. Makanya segera diproklamasikan. Nah, meskipun begitu Belanda tidak terima agresi militer dan seterusnya. Nah, jadi nilai-nilai ini harus kita tanamkan betul. Semangat persatuan dan kesatuan, setia kawan, senasib dan sepenanggungan. Ini sama-sama pernah dijajah oleh Belanda yang lamanya tadi berapa? 350 tahun. Dan yang terakhir adalah cinta tanah air. Setelah kita semangat bersatu, semangat senasib sepenanggungan, maka yang terakhir adalah cinta tanah air. 1-2 materi lagi setelah itu kelompokkan. Yang keenam, pesan pahlawan dalam kehidupan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Cara terbaik untuk menghargai jasa para pahlawan adalah dengan meneladani. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kenapa Ustadz Sofan selalu mewanti-wanti kalian saat briefing awal pekan hari Senin itu? Ketika sudah Indonesia Raya dinyanyikan, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Kalian masih ada yang ngobrol dengan temannya. Itu di hatinya Ustadz itu begini, ya Allah, Ustadz ini sebagai guru PKN masih belum berhasil menanamkan nilai-nilai ini, menghargai para pahlawan. Kita sebagai penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan ini dengan semangat belajar. Tugas kalian sebagai siswa adalah belajar. Tugas Ustadz Sofan sebagai guru mendidik kalian dengan sepenuh hati. Ini sama-sama kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik, ya. Menghargai jasa para pahlawan.
Wes, besok kalau sudah briefing awal pekan, apalagi waktunya upacara bendera. Ustadz minta Isam waktunya upacara bendera. Kalau pemimpin upacara itu sudah bilang siap, terus posisinya siap. Ya. Ojo ngomong karo koncone. Sekali lagi lah saya masih ngomong karo koncone, wes harus ini lagi diingat-ingat lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Ya. Itu menghormati jasa para pahlawan. Ustadz minta tolong itu top indikator keberhasilan belajar kita saat ini. Ya. Jadi dengan cara menghormati para pahlawan itu minimal hari Senin yang kelihatan waktunya Indonesia Raya semuanya ikut nyanyi dengan hikmat. Ya. Tidak ada yang ngobrol dengan temannya. Ya. Sudah apa waktu Indonesia Raya? Isam sudah 3 stansa? Hah? Pernah kita dulu itu di briefing awal pekan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. 3 stansa itu kan yang kalian nyanyikan itu hanya satu stansa. Stansa itu ibaratnya itu liriknya ada 3. Lirik 1, lirik 2, lirik 3. Ya. Jadi sampai ya sama ininya. Tapi apa namanya kata-kata di dalamnya itu berbeda. Ya. Oke. Selanjutnya kan Ustaz bagi kelompoknya, ya kalian bisa berkelompok mengambil tempat di tempat-tempat tertentu di kelas kita. Kelompok 1 Ustaz tentukan, seret ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5 duduk di sini, ya biar segera efektif mengerjakan tugasnya. Kelompoknya 1, 2, 3, 4 di sini. Ambil LKPD-nya atau tugasnya oleh ketua kelompok, Ustaz jelaskan dulu. Setelah ini kalian akan menerima lembar kerja kelompok. Ya. Ada beberapa isian yang akan kalian isi. Ya. Nah, contohnya ini, isilah kolom yang ada yang sesuai dengan kondisi atau keadaan pada diri kalian yang sebenarnya. Jadi ini nanti menilai diri sendiri. Yang pertama ada pertanyaan seperti ini. Tepat waktu dalam beribadah. Jadi ini tidak ada salah benar. Tidak ada salah benar itu Ustadz ketika misalnya si apa jenenge Rifat kok jawabannya tidak, misalnya ya, Ustadz tidak akan memberi nilai yang negatif, tidak. Ya, nanti akan kita bahas sesuai dengan keyakinan kelas yang ada. Jadi diisi aja. Misalnya Ustadz di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Misalnya yang tertib ibadah itu 1 misalnya, yang selebihnya itu masih belum tepat waktu, ya diisi belum. Ya. Karena rata-rata masih banyak yang belum. Nanti diisi, dicermati. Terus nomor 2. Berdialog atau bercengkrama beserta orang tua dan anggota keluarga yang lain, atau masuk kalau misalnya di rumah ada asisten rumah tangga, bibi, ya kan bibi. Ya. Pernah nggak kalian itu suatu waktu begitu, terus nonton TV bareng ayah, nonton TV bareng mama, begitu. Kalau sering berarti kalian tentang iya.
Sinawar 2 orang maju ke depan. Yang satu presentasi, yang satu bagian jawab. Baik, Ustaz panggil dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan berdiri untuk mendengarkan hasil diskusi kelompok 3. Oke, ayo kelompok 3. Ayo diperhatikan, kelompok 3 sedang presentasi. Nanti tiap kelompok bisa mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Sudah ada yang presentasi dan ada yang bagian menjawab pertanyaan. Oke, silakan Mbak Zara untuk dimulai presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, alhamdulillah anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz refleksi terlebih dahulu. Ustadz mau mendengar ya, dari kalian. Dari pelajaran yang Ustadz sampaikan tadi, kira-kira apa perasaan yang kalian rasakan saat kegiatan pembelajaran tadi? Senang? Biasa, ada yang biasa, ada yang senang, ada yang seru. Ya. Nah, kira-kira apa saja sih materi yang kalian dapatkan setelah belajar berkelompok tadi? Ada yang bisa menyebutkan, bisa raise hand? Ya, silakan. Kerjasama. Ya. Isam apa? Berdiskusi. Ya. Ada lagi? Kok kelompok sini terus? Kelompok sini kok nggak ada suaranya? Malu-malu berarti. Oke. Sekali lagi saya berharap materi yang kita pelajari hari ini bisa memahamkan kita terkait persatuan dan kesatuan bangsa yang sejak bangsa Indonesia ini merdeka, Pancasila itu disusun dan disepakati dari banyak suku bangsa ya, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Islam, ada yang dari Betawi. Betawi itu kemarin dari mana? Suku dari mana Betawi? Jakarta. Ada yang dari suku Dayak. Dayak itu dari mana? Nah, Pancasila itu sebagai landasan berbangsa dan bernegara agar kita itu tetap terus bersatu ya, menjaga persatuan dan persatuan. Itu saja dari Ustaz. Ustaz ucapkan selamat sore. Luar biasa. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.